dicoba C6 Hero satu C satu C satu C satu G G Sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Tes 24434 tes 111. Tes. Pak Ade, apakah di luar terdengar jelas? Pak Ade terdengar jelas? Mantap. Oh. Alhamdulillah. Jelas Pak Rano. Tes 1 2 3. Pak duduk. Yang merasa kecil di depan duduk. Dengan kedua tumit. Kalau duduk kena ini ya. Duduk dengan kedua jempolnya. Nah, yang laki-laki di depan aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, semangat. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin semua, adik-adik, ayo ketik ya, kita dengerin ini yang di depan. Oke? Nah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membantu jalannya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga melalui acara ini kita dapat meladeni akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah, iya, Isra Mi'raj deh, salah. Ya, jadi kita ini acaranya Isra Mi'raj. Aduh. Nah, daripada lama-lama lagi nih, karena aku udah pembukaan, kita mulai ya acaranya ya. Ya, adek. Oke, tip ya. Acara pertama ada tilawah dan sari tilawah oleh Najwa Aulia Zahra dan Nadia Maulida Husna. Pada Najwa Aulia dan Nadia Maulida, silakan panggung.
dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Yeay. Oke, adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita kuis dulu nih sebentar nih? Ada hadiahnya loh. Siapa mau? Ya. Mau. Tapi habis itu duduk ya, yang tenang, yang rapi ya. Oke. Adik-adik. Oke. Oke, kita mulai nih kuisnya. Dapat hadiah. Pertama, ini seputar Isra Mi'raj ya. Masjidil Aqsa berada di kota. Ada yang tahu? Di mana? Madinah. Betul nggak ya? Salah. Salah apa benar? Salah. Ada yang tahu Masjidil Aqsa? Di mana? Iya, banyak nih. Di mana? Enggak, ini tahu deh. Udah banyak banget yang jawab nih. Ya, ganti. Oke. Nah, ada yang tahu nggak nih? Dari mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Ayo. Di mana? Sini. Dari mana? Betul, yeay. Dapat hadiah. Ya. Oke, semuanya. Ntar ada kuis lagi nih, tapi duduk tenang dulu ya, Dek. Oke? Dek. Oke semuanya. Nah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya nih. Selanjutnya ada acara Tasmi Surah Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Qadar, Al-Balad, dan An-Naba oleh adik-adik kita nih, yaitu ada Aksa, Jabira, Zea, Maya, Wisa, Faiza, Syakira, Ayah, Marsha, Nadi, dan Bilal. Ayo kepada anak-anak silakan naik ke atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan belum dikasih kue kok sudah berisik ya, resek-resek gitu ya. Baik, selamat datang para undangan dari Masjid Ar-Ridwan dan Al-Ikhlas. Silakan masuk bapak-bapak, di dalam cukup lega. Bapak-bapak yang di luar silakan masuk. Untuk tim teknis, TV-nya tolong dipastikan aman, TV-nya. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang kami hormati para asatidzah, para ustaz, ada Ustaz Ayi Zainal, ada Ustaz Fatman, ada Ustaz Sirun, ada Ustaz
Eko dan Ustadz Huda atau Ustadz sekaligus Pak RT 04. Tidak lupa juga yang terhormat Bapak RW kita, RW 25. Semoga beliau panjang umur selalu dan RW selamanya, amin. Juga Bapak RT dari RT 01 sampai RT 03 sampai RT 05 yang kami hormati. Ada Pak Bimo dari RT 01 diwakili Pak Sentot. Ada Pak RT 02 Bapak Wanto, ada RT 03 Bapak Yuli, ada RT 04 Bapak Bardan, ada RT 05 Bapak Saifuddin. Terima kasih atas kehadirannya. Juga kami ucapkan kepada para undangan dari Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih Pak Syahrudin dan bapak-bapak yang hadir di sini. Kemudian dari Musola Ridwan, terima kasih. Bapak dari Musola Salam juga terima kasih. Dan dari Masjid Nur Amanah, terima kasih. Bapak-bapak yang di luar silahkan menuju ke dalam, masih cukup lega. Silahkan ke dalam Pak. Di luar hujan ya, silahkan ke dalam. Baik, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu, insya Allah pada malam hari ini bersama-sama kita akan mengikuti kegiatan memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini yang akan diisi oleh Kiai Haji Ahmad Riyandi SAG. Alhamdulillah beliau berkenan mengisi di masjid kita, Masjid Hidayatun Hadirin. Beliau adalah warga Pamulang juga ya, Pamulang juga. Kalau orang bilang Pamulang Beringin gitu ya, Pamulang Beringin gitu. Baik, sebelum masuk ke sambutan juga saya ucapkan terima kasih, maaf terlewat kepada para donatur dari RT 01 sampai RT 05 sehingga terkumpul cukup banyak untuk bisa mengcover kegiatan Isra Mi'raj ini. Alhamdulillah juga dibantu oleh Bapak Sabto yang dari relasinya di eksternal cukup besar juga. Ya, terima kasih selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Riyandi yang sudah berkenan untuk mengisi acara kita di Masjid Hidayatul Muhajirin ini. Silakan Pak Kiai untuk menempati posisi di sini di depan. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir. Beliau adalah Komisi Dakwah MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan yang bersedia, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi di masjid kita, Masjid Hidayatul Muhajirin. Silakan Ustaz, silakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kita juga tidak menafikan pada malam hari ini jasa yang amat sangat besar, yaitu guru-guru anak-anak kita, Kepala TPA Ibu Ugi dan para guru. Terima kasih setinggi-tingginya kami ucapkan atas dedikasinya untuk mendidik anak-anak kita menjadi berpengetahuan agama yang baik dan benar. Kemudian sampai sekarang tadi saya lihat penampilannya cukup oke ya. Saya yakin bapak ibunya bangga, atau malah nggak hafal kayak anaknya gitu ya. Oh malah hafal ya, malah hafal ya. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit ingin disampaikan. Isra Mi'raj
sebagai sarana kita untuk mengingat kembali perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sebagai majal atau sarana buat anak-anak kita untuk tampil, untuk yang berprestasi, kemudian dia bisa tampil di panggung ini ya, sebagai kebanggaan buat guru-guru juga orang tua bahwasanya anak-anak sudah berhasil belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, sebagai pengingat kita bahwasanya setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj, artinya setiap ketemu Isra Mi'raj artinya umur kita bertambah 1 tahun. Yang dulu kita yang tampil, sekarang yang nonton gitu ya, gantian. Sekarang anak-anak kita yang tampil. Maka kita berarti semakin tua, semakin dewasa, semakin nambah usianya. Jadi ya, yang bapak-bapak khususnya jangan lupa ketika sudah kita paham, sudah usia kita sampai kesekian, jangan lupa sering-sering sholat jamaah di masjid gitu ya. Ini peringatan buat kita juga, buat saya juga khususnya, agar jadi pengingat, karena orang-orang soleh adalah orang yang bisa mengingatkan dan juga bisa diingatkan. Baik, mungkin ibu-ibu yang sebelah sini boleh maju sedikit, ada yang di luar, boleh maju sedikit ibu, nggak apa-apa, maju sedikit ibu, ya, maju setengah meter aja gitu, yang di luar biar masuk, ya. Silakan digeser sedikit. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah masuk dan juga masih ada acara-acara berikutnya sebelum kita masuk ke acara ini, maka sambutan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyediaan sarana maupun prasarana, karena keterbatasan kita dalam menyiapkan acara ini. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi. Ayo pelan-pelan adik-adik, pelan-pelan ya. Pelan-pelan.
Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih semangat dulu dong buat anak-anaknya. Lebih tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke, selanjutnya ada tadinya ada penampilan dari TPA AA nih. Nah sekarang giliran TPA B nih ya.
Kalau duduk mah kayak orang sakit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi matang di atas tampah, yang datang biar pada berkah. Orang Pondok Ranji ke Taman Mini jauh amat mau kemana itu ya. Mudah-mudahan pulang haji dosa kita Allah ampuni ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil wahhab alladzi azzama bi fadlihi syahra rajab wa anzala rahmata fihi wa sawfa ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul awwab. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim an-natiqi bis-shawab. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sepuh ini sepuh Bapak Ketua DKM Hormat Bapak Sabto Windiargo, Bapak Ketua DKM kita, sahabat saya Pak Ustadz Junaid Yasin beserta jajarannya, hadir bersama kita para tuan guru, guru-guru kita yang membimbing kita di masjid ini, khusus Bapak Ustadz Fatman, Pak Ustadz Bahrudin, Pak Ustadz Bardan, Pak Ustadz Ayu Zainal, Abah Ustadz Muhammad Sirun, Bapak Ustadz Abdullah, Pak Ustadz Huda, Pak Ustadz Umar Ngali. Masih ada lagi yang belum disebut? Ibu-ibu ustazah yang sama kita hormati, kita muliakan, yang sama kita hormati Pak Ketua RW kita, RW 25 Bapak Sukardi SPD, para Ketua RT alhamdulillah hadir bersama kita, tamu undangan dari Masjid Al-Ikhlas, ada Ustadz Amir Syahrudin, ada Mujahidin, ada Pak Ustadz Abdul Rahim, ya, Pak RT Demang, wah banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali tahadus binikmah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu. Berkat izinnya, berkat nikmatnya, iman Islam sehat walafiat. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini yang berisik ini ya. Oh no. Dengan nikmat sehat ini hadir kita. Tadi hujan sebentar, mudah-mudahan berhenti. Amin ya Rabbal. Kita hadir di masjid ini, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini ikhlas. Ikhlas apa enggak? Ikhlas banget tapi ikhlas aja. Cius. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah catat sebagai amal kebaikan buat kita malam ini. Serta merta sholawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minal zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau at-tayyakal yakin sampai satu saat ajal menjemput kita, insya. Harapan kita semoga Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah musimnya memang musim hujan ya Bu. Jadinya saya udah 2 kali nih mirot kehujanan. Kemarin di Pondok Benda depan An-Nur pom bensin pagi tuh hujan banyak banget. Turun dari mobil gak dijemput, jadi kehujanan. Ada yang bawa payung, dia pakai sendiri, kali mainin saya. Di sini alhamdulillah dekat ke masjid ya, jadi nggak basah. Alhamdulillah udah berhenti. Alhamdulillah. Pak, emang ngaji mah kebanyakan ibu-ibu, bener apa enggak? Ini ibu-ibu banyak, bapak-bapak sini aja udah. Mengapa ibu-ibu lebih banyak kalau ngaji? Ibu-ibu mah kan ada seragamnya. Bener apa enggak? Bapak ibu di Pamulang 2 samping wali kota itu digabung 50 majelis taklim timur barat tuh. Jadi sebulan sekali digabung, saya kasih ceramah tuh. Itu semesjid 50 seragamnya. Jadi ada yang merah tuh, kuning, hijau, ada yang gurit jali juga ada. Kalau kita apa ngaji segini udah cakep ini, pakai DKM, PRW udah cakep segini bapak-bapak mah. Mengapa bapak-bapak mah kalau ngaji sedikit, bapak-bapak mah dan seragamnya? Benar apa enggak? Dapat sih kita Pak kadang-kadang kalau tetangga hajatan baju batik. Cuman Pak, saya tetangga saya hajatan dikasih baju batik nih Bu. Ustaz nih baju batik muat kali. Ustaz lu nggak usah pakai berdiri, duduk aja, nanti orang pada cium tangan. Kata dia, kancingnya copot 3. Emang yang murah kali bajunya ya. Jadi saya megangin perutan begini. Biarin ngaji aja. Ini mikroj begini cakep. Ya. Besok saya malam ke situ hari Jumat ngaji lagi. Malam Senin tempat saya beringin, mikroj lagi. Biarin ngaji terus. Bener Bu? Nih ngaji cakep. Saya mah tiap kali ngaji nih seneng saya mah. Lo zaman corona dulu Pak. 2 tahun Bu, saya nggak megang mic. 2 tahun nggak megang mic, bangkrut saya. Sekarang alhamdulillah ngaji aja. Maulid kemarin cakep. Ini ceria begini nggak apa-apa. Biarin pakai ketua DKM, bocah berisik biarin. Kalau nenek-nenek ribet kita. Kalau anak-anak biasa. Enakan begini ada tawa-tawa. Kemarin saya nih Pak, saya ngasih kuliah maulid di Sepolwan Polri Pasar Jumat. Ini kan polisi semua ini jamaahnya. Satu juga gak ada yang tawa Bu. Ini pada begini semua. Kan saya rajin ngisi kajian di polisi Pasar Jumat tuh. Mas saya gurunya kemarin maulid. Pak Kiai ini mah lain Kiai maulid. Masa iya polisi maulid saya? Iya benar oh foto saya udah. Wah lebih gede dari ini, cuma kecil ini. Wah luar biasa maulid. Cuman emang pada diem aja cuma. Apa pagi-pagi apa lapar kali ya belum makan. Lama-lama ketawa juga. Jadi terus saja ngaji. Mengapa kita ngaji begini kumpul? Ini namanya silaturahim, bener loh. Orang yang rajin silaturahim mudah-mudahan umurnya panjang. Amin ya Rabbal. Mau panjang umur semua? Nggak mati-mati mau? Mantola umruhu wa asuna amalu. Panjang umurnya, baik amalnya, insya. Panjang umurnya begini Bu. Kita ada orang senang, itu panjang umur. Kita nggak ada orang nanyain Pak, itu panjang umur. Ada nggak yang kita datang orang 4? Ya kalau tidak datang ini, kalau tidak datang mau parah nih urusan. Jangan sampai begitu. Sekarang kan silaturahmi begini mahal, bener nggak? Sekarang udah zaman handphone, zaman HP, bener loh. Ada yang meninggal di WA group, bener nggak? Innalillahi dari atas bawah.
doanya sama semua. Emang boleh nyontek punya orang? Dari atas ke bawah sama semua. Kenal kita ngetik ya. Kita kopi aja punya orang kita bisa-bisain. Kadang-kadang namanya boleh nyontek doa salah, Bu. Yang meninggal laki Allahumma filaha, itu kan salah. Ini begini tambah dulit tahani ketemu. Besok nih Idul Fitri, bentar lagi kita ya habis puasa lebaran. Jarang ngumpul begini, jarang. Lewat WA grup lagi aja, bener Bu. WA grup keluarga biasanya ramai kalau Idul Fitri. Ucapannya serem-serem kan. Saat tangan tak mampu bergerak, lu kan begini aja. Saat mulut tak mampu lagi berkata-kata. Nah ini kan stroke ringan ya. Ya Allah, bertemu begini panjang umur kita. Amin ya Rabbal. Saya tanya, ibu dari mulai datang sampai sekarang udah berapa kali nyengir? Lah kan udah nyengir terus. Mengapa nyengirnya enak? Ada timpalannya, benar nggak Bu? Coba kalau di rumah nyengir aja sendiri. Nah kan gila tidak, benar nggak? Jadi ini penting ngaji. Biarin orang bagaimana juga. Ini masjid penuh. Ini masjidnya penuh banyak orangnya. Apa emang masjidnya segini? Ya pokoknya ramai penuh dah. Saya ini senang ini begini. Saya masih kuliah subuh Bapak Ibu di komplek begini Pak RW, klaster, wah cakep dah. Pelayannya mantap banget sih. Masya Allah ya Rabbi. Saya datang paling dulu. Itu masjid adanya di lantai 2. Malah ada kurung batang lagi. Ngeri banget kan saya. Subuh-subuh belum ada yang datang. Lampu saya yang hidupin, AC saya yang hidupin sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Yang ikut sholat subuh berapa orang? 5 orang. 5 ke sholat terus. Minggu 2 pulang. Bahkan 3 dengan ceramah saya. Meja ini kok lo besar banget meja. Ada bendera Indonesia, Palestina. Itu cakep banget itu. Yang dengerin 3 orang Bu. Yang 2 nunduk aja begini. Rumahnya kan ikut buyang malahnya ya pagi-pagi ya. Yang 1 Pak atas tahu nengokin apa juga. Ini mah begini cakep. Banyak ini mah, walaupun hujan enggak menghalangi kita. Mudah-mudahan hadirnya kita Allah catat sebagai amal kebaikan malam ini. Amin ya Rabbal. Mengapa kita mesti ngaji ini Pak Ustaz, Pak Kiai? Mengapa ini? Dunia bukan tempat kita, benar loh. Ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal, benar nggak? Kita tinggal. Umur manusia ini, ya Allah singkat, benar loh. Nabi Adam 1000 tahun, Ustaz, ya. Nabi Nuh umurnya mau tahu Bang, Bu? 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti itu. Bantuin jangan diam aja. 950 tahun, cakep nih, sini berarti negeri saya. 450 tahun Allah angkat Nuh jadi Rasul. 500 tahun Nabi Nuh ngajak umatnya ngaji begini. Kata Nabi Nuh, da'amtu qaumi lailan wa naharan. Saya ajak umat saya nyembah Engkau ya Allah siang malam. 500 tahun ngajak ngaji siang malam. Makanannya mantap, minumannya nikmat. Yang ikut berapa Bu? 11 orang, bayangin. Nah kalau kita udah minta pensiun gitu. 500 tahun yang ikut 11 orang. Masuk dalam sejarah yang naik kapal bahtera sama Nabi Nuh cuma 80 orang. Kalau binatang sepasang-sepasang. Padahal 500 tahun dakwahnya luar biasa. Nabi selanjutnya ada yang umurnya 500, biasa orang dulu mah. Ada yang 2,5, banyak nih 2,5. Yang pego banyak Pak. Orang dulu umurnya 150 banyak. Sahabat nanya, ya Rasulullah, berapa umur orang Geraha Indah 2 berapa? Umur orang Geraha Indah 2 umurnya kata Nabi ma baina sittina wa sab'in, enggak lebih 60 sampai 70 tahun. Benar apa enggak? Kalau udah 60 tahun udah payah nih kita. Penyakit udah pada ngontrak di badan kita. Benar apa enggak? Ini udah lemah kita kalau udah 60. Makanya kata Israel kan begini nih. Nih bukan ada Pak Ustaz ambil Saurudin kawan saya nih. Ambil nih. Jadi kata Israel begini Bu.
Manusia sebelum aku cabut nyawanya, aku WA dulu dia, begitu. Ibu kira-kira dari WA Ibrahim loh. Bunda Yos, tahu kan WA Ibrahim? WA-nya begini, apa WA-nya Ustaz? Bukan lewat handphone kita, tapi lewat diri kita. Mau tahu WA Ibrahim? Mau? Satu, ketika rambut kita sudah berubah warnanya. Ntar kerudungan yang 3 lapis buka pulang. Udah ada bukti-buktinya dong. Kalau bapak-bapak kayaknya udah meninggalkan dunia hitam. Udah ubanan ya. Jadi begitu ketika rambut kita udah berubah warnanya, berarti dari WA nih Ibrahim. Tetangga saya bu, ini dia tutupin ubannya, bu kondangan nyari minyak rambut nggak ketemu, adanya sampo, biar klimis pakai sampo lah. Sampai di tengah hujan, bosan banget hujan. Akhirnya kepalanya umur. Israel nggak bisa kita tipu, bener nggak? Nggak bisa kita tipu. Tuh, makanya nih tadi banyak anak muda, anak-anak kita nih pada ikut TPA. Apal Pak 25 Nabi Rasul. Ini anaknya aja apal, apalagi bapaknya. Kira-kira kalau kita tes pulang apa kagak ya? Ya Allah. Ini namanya Bu, nih Pak. Ini namanya anak muda lagunya kayak orang tua. Cakep apa enggak? Anak muda lagunya kayak orang tua, bagus apa enggak? Bagus. Emang ada Ustaz orang tua lagunya kayak anak muda? Ini mana? Mau tahu orang tua lagunya kayak anak muda? Tuh orang tua nenek-nenek kalau hari Minggu lari-larian di Villa Dago pakai legging. Ada nggak nenek-nenek yang begitu? Kalau rambutnya diriabin nih bu, pakai legging belang-belang. Lari, kita ngeliat saya pulang kuliah subuh di bawah bulan 2, saya ngeliat, Masya Allah. Kita ngomong mah kagak, cuma dalam hati kita ngomong, ini yang begini masih hidup baik orang ya. Ya Allah. Kembali WA Israel, rambut sudah berubah di WA kita. Yang kedua, ketika kita sudah punya penyakit B, apa tuh B? Mata burem. Bener apa enggak? Udah burem apa belum di mata? Baca WA begini. Kecuali yang merah jambu sama yang biru, awas itu ya. Awas itu dikantongin aja sudah. Kemudian telinga B apa tuh? Budak. Nah ini dia. Nah ini dia. Kalau udah mulai budak-budak dikit berarti dari WA misalnya. Dipanggilin nama anak mah, udah begini. Berarti udah di WA misalnya. Ibu dulu lesung pipinya 1, bener loh. Sekarang berapa lesung pipi? 10 semuanya. Ya Allah. Dulu mah Pak, nih ibu-ibu dulu nih, makainya skincare, sekarang breastcare. Bener loh kan? Kemana-mana Kak, guyok-guyok. Udah kok belum bicara mah. Terus baru mulai saya mau ngomongin suami lagi. Bener kata Allah malam Jumat kita sering ngaji tuh, kalau ngambil Sarudin suka mimpin Yasin. Kata Allah begini, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Setiap kami panjangkan umur kalian manusia, pasti kami kurangi nikmat kejadianmu. Benar banget. Panjang umur nikmat kurang. Gigi udah mulai pada metik, bener nggak? Ya kan mobil kalau nggak giginya metik mana? Saya malam Jumat suka ngisi pengajian bapak nih Pak. Aki-aki mulu pun giginya udah pada metik. Dikasih kacang. Lah kacang kan main bola dalam mulut ya. Dikunyah metik, bener nggak? Ditelan kelola. Ya Allah, panjang umur nikmat kurang. Nih duduk lama sedikit kaki semutan apa gajahan? Ada yang belum jual dari tadi. Bener apa enggak? Enggak apa-apa pun belonjol, enggak apa-apa. Nikmat belonjol. Nih saya kalau hari Selasa ngisi taklim sama ibu di satu masjid, nggak saya sebut masjidnya. Itu semasjid selonjoran semua.
Jadi udah payah-payah bener, udah megang kakeknya. Panjang umur nikmat kurang, bener nggak? Makanya mudah-mudahan kita mikir, insya. Saya tanya, aki-aki yang nenek-nenek jalan makin lempeng makin bengkok. Nggak ada, lagi begini aki nggak ada. Makin bengkok aja tuh, terus tuh lihat tuh tanah tuh, lama-lama sampai, bener nggak? Panjang umur nikmat kurang. Udah di WA kita sama Israel, umur kita singkat 60 sampai 70 tahun. Ya Allah ya Rabbi. Makanya pelajaran berharga, kita silaturahim, kita ngaji kayak begini, cakep nggak apa-apa, berkahnya luar biasa. Amin ya Rabbal. Yang pertama itu, yang kedua kita peringati Isra Mi'raj. Tiap tahun, benar berdua DKI. Tiap tahun saya juga ceramah. Jadwal saya sampai 14 Februari masih ada jadwal ceramah. Artinya apa? Kita emang semangat. Karena yang kita peringati manusia besar, benar nggak? Manusia yang kata Allah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kamu kalau nyari contoh, prototipe, nggak usah yang lain-lain, cukup Nabi kita Muhammad. Apa yang nggak bisa kita contoh dari beliau? Nyontoh yang lain mah jangan kecewa. Nyontoh saya itu nggak bisa, saya cowok, bener nggak Bu? Nyontoh Rasulullah sebagai apa aja bisa ya. Makanya kita peringati karena beliau istimewa. Rasulullah beda sama kita. Kan ada orang yang bilang begini, Ustaz, Rasulullah kan manusia. Iya manusianya mah. Rasulullah kan tidur, iya benar. Rasulullah tidur, cuma Rasulullah mah tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit, sama aja tidurnya mah. Kita mau dimana juga tidur pules sih, bener nggak? Kadang-kadang dia ngaji nyender, hilang kita, ya kan? Rasulullah makan iya, Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Nah itu Rasulullah emang beda sama kita. Yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah. Tuh. Nih Pak, kita belajar dari Nabi. Manggil istri juga mesra banget. Kita nggak bisa kayak nyontok. Aisyah emang pipinya merah, dipanggil ya Humairah, begitu Bu. Wahai yang pipinya merah, masya Allah. Ibu dipanggil apa suami? Kalau udah tua-tuaan panggil biasanya orang Betawi emak lu. Ya Humairah, wahai yang pipinya merah, masya Allah. Baru-baru juga kita mesra. Kita dipanggil AA dulu nih Bu. Ibu saya panggil II. Ini kan begitu dulu baru-baru kan ya. AA, II, mau tuh baru-baru begitu. Nah ini tiap hari kita nggak bisa nih nyontoh. WA juga dulu mau mesra banget, bener Bu? Mbak lagi di mana? Mbak manggilnya. Mbak bagus itu bebek apa? Mbak kamu di mana? Masya Allah. Udah akan iya, Bu udah makan iya, coba bayangin. Nah kan dipelo-peloin dulu ya. Ya Allah ya Rabbi. Coba kalau sekarang, nih kita nih Pak, kalau kita belum pulang udah lama, WA-nya ayah CPT PLG gitu ya. Lah iya kan begitu. Emang kita jadi orang laki serba salah Bu. Nih ibu mesti tahu nih. Kita jadi orang laki serba salah. Di rumah aja juga diomelin, bener Bu? Jadi orang laki mah Bang, jangan di rumah aja. Kayak orang-orang tuh, kayak PRW kemana-mana, begitu. Giliran kita udah pergi, kan suruh pulang, bener nggak? Emang nggak inget pulang? Nggak pulang-pulang, tadi disuruh pergi, bagaimana? Ya Allah, Rasulullah bahasanya luar biasa. Nyontoh. Yang kedua Bu, saya udah contohin. Aisyah kalau minum nggak dihabisin. Ini air habis tadi udah saya minum dikit ini. Rasulullah nih Aisyah kalau minum nih Bu, Aisyah minum nih, saya contohin ya, Aisyah minum ya. Bismillah, Aisyah minum. Airnya putih amat, ada cupang apa ya? Tidak tahu cupang. Bening banget airnya. Nih Aisyah minum gini nih Aisyah nih. Bismillah. Airnya bener ya. Sekali lagi Aisyah mah Bismillah.
Biasanya Aisyah kalau minum 3 kali yuk bismillah. Disisain kalau minum, nggak dihabisin, dikasih Nabi. Biar Nabi yang habisin. Nih Pak, kita nonton. Sama Nabi nggak langsung diminum, diputer-puter gelas. Aisyah nanya, ya Rasulullah, udah nggak sayang lagi sama saya, gelas diputer-puter, bukan langsung diminum. Kata Aisyah, kata Nabi apa? Mohon maaf Aisyah, aku lagi nyari di mana bekas bibirmu Nabi. Ntar pulang ibu praktek ya. Ibu kalau minum mulai sekarang dengan ngaji sama saya jangan dihabisin, sisain, sisanya kasih suami. Kira-kira gelasnya diputar-putar diganti. Ya Allah. Satu lagi, sikat-sikat saya ngomong, waktunya terbatas. Rasulullah kalau pulang dari mana-mana nih Pak, Rasulullah pulang dari mana-mana nih, Assalamualaikum Aisyah, begitu. Aisyah dari dalam jawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada, dia buka pintu, dia ngumpet di samping pintu, begitu Bu. Jadi buka pintu, Aisyah ngumpet samping pintu. Rasulullah kan masuk, Aisyah mana ya? Dari belakang dipeluk. Masya Allah. Ibu ntar pulang praktek ya. Bapak pulang belakangan Pak. Ibu-ibu duluan, bener nggak? Ntar pokoknya ibu siap-siap. Bapak pulang, langsung bapak salam. Assalamualaikum Bunda. Ibu ngumpet di belakang itu. Kira-kira muat apa kagak? Ya Allah, yang begitu dibina kau lihat. Rasulullah luar biasa. Rasulullah sebagai pemimpin, ada PRT, PRW. Saya ngomong begini Pak, di kantor wali kota juga saya ceramah begini. Jadi dari RT sampai wali kota saya ngomong begini, nyontoh Rasul. Nabi kalau malam, ini menara masjid. Kalau sekarang kan fungsinya buat apa sih? Buat tahu nih hebatnya di menaranya. Zaman Nabi fungsi menara masjid itu 2. Satu buat Bilal naik azan ke sana. Karena belum ada mic, belum ada ini pengeras suara. Bilal naik ke menara azan dia di Masjid Nabawi. Yang kedua Rasulullah naik. Bilal cuma 5 kali, Rasulullah sering. Mengapa? Lihat tuh rakyatnya, dapurnya ngebul apa enggak? Masya Allah. Fungsi menara begitu. Kalau enggak ngebul dilihat, buru-buru disamperin. Enggak masak Bu, enggak ada yang dimasak ya Rasulullah. Ambil di Baitul Mal, masak. Tuh. Kira-kira masjid yang menaranya gede banget, DKM ada nggak yang naik terus di menara masjid itu? Nggak ada. Lalu ngapain bisa begitu kan? Ya Allah. Umar bin Khattab nih Pak RW, tiap malam kata sejarah mutanakir, apa tuh, menyamar, nyari rakyatnya pada makan apa enggak. Dia dapat ada anak kecil menangis, ada nenek-nenek di sampingnya lagi masak. Dia nanya, Nek, ini anak mengapa nangis? Dia lapar. Umar Amirul Mukminin, presiden saya, zolim. Mengapa? Dia nggak tahu saya rakyatnya lapar. Lah itu kan lagi masak. Saya masak batu, begitu. Mengapa batu? Batu kan dimasak ke matang-matang, benar nggak? Ini si anak nungguin nih, kapan matangnya ini masakan? Nggak matang-matang, nanti dia capek, dia ngantuk, dia tidur. Masya Allah, Umar nangis. Dia pulang ke Baitul Mal, dia panggul 1 karung gandum, dia kasih. Presiden manggul beras. RT PRW ada nggak manggul beras malam-malam ini? Ya ada buat dia, dia. Ya Allah, Rasulullah dan sahabat begitu luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, malam hari ini kita bicara Isra Mi'raj. 10 menit saya ngomong Isra Mi'raj. Ya, udah capek belum? Terus Isra Mi'raj ini peristiwa luar biasa Bapak Ibu. Banyak peristiwa hebat Allah tulis dalam Quran, tapi Allah tidak awali ketika cerita peristiwa itu dengan kata Subhana, Maha Suci Aku, kata Allah. Ditenggelamkannya Fir'aun di Lautan Merah, Ramses II zaman Nabi Musa, itu peristiwa luar biasa. Allah nggak awali dengan kata Subhana. Nabi Nuh umatnya
dihantam banjir bandang dahsyat 40 hari 40 malam, habis semuanya kafir. Itu peristiwa luar biasa, tapi Allah tidak menyebut subhana cerita peristiwa itu. Kaum Nabi Lut dihujani batu oleh Allah, mati semuanya itu kaum karena durhaka kepada Allah. Tapi Allah ketika cerita peristiwa kaum Nabi Lut tidak menggunakan kata subhana. Mengapa ketika Allah mengurai peristiwa Isra Mi'raj, Allah awali dengan kata subhanalladzi maha suci aku. Allah mentasbihkan dirinya. Artinya peristiwa ini bukan biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Itu jawabannya. Asra diperjalankan karena ini peristiwa bukan peristiwa akal ini. Kenapa? Isra Mi'raj mah urusannya iman. Mengapa emang nggak bisa diakali? Ustaz, terlalu besar peristiwa ini untuk akal kita. Siapa yang percaya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Nih kalau jalan pakai kuda, kudanya kita pecut sebulan. Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Aqsa, Palestina sebulan, kudanya sambil kita pecutin sebulan. Tapi kalau kita nyantai jalannya, pakai segala ngopi-ngopi dulu, 3 bulan nyampenya. Lama. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mustawa, Arsy, Rokul Akhdar, kembali lagi ke Mekah, cuma sepertiga malam. Susah dipercaya, benar? Mengapa? Rasulullah bukan jalan sendiri, tapi Asra diperjalankan. Jadi Isra ini jalan malam, Pak. Jalan malam Isra. Jadi kalau PRW, PRT sama Ansip jalan malam-malam berarti ronda gimana? Jalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan cerdas ini, mengapa Ustaz dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan ke apa itu namanya? Hidayatul Muhajirin, mengapa enggak kemari? Mengapa? Pertanyaannya. Jawabannya nih, karena dari 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul kita hafal tadi namanya, lahir dakwah di antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Itu jawabannya. Semuanya dari 124.000 nabi lahirnya sama dakwahnya di sekitar itu. Jadi kalau di Indonesia ada yang ngaku nabi, bohong. Makanya kan kemarin ada Ahmad Musaddiq ya, Bu, ngaku nabi dari Depok, tapa di Gunung Bunder 40 hari, turun jadi nabi. Biasanya kan di Bogor tuh Gunung Bunder. Biasanya kalau di Bogor dapetnya talas, bener nggak? Nah ini menjadi nabi, kita percaya aja, bener nggak? Iya, jadi Rasul, Nabi dan Rasul itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa lahir dan dakwahnya. Lailah, mengapa malam Ustaz, bukan siang, bukan haram, mengapa? Malam saat mustajabah, seorang bermunajat kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam tahajud kamu, doa kamu, Allah kasih derajat yang mulia. Amin ya rabbal. Makanya Isra Mi'raj malam. Kata Nabi, agar aku perlihatkan, kata Allah, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Rasulullah itu diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Surga neraka diperlihatkan. Ada satu aja yang saya kasih tahu nih ketika Isra Mi'raj. Nabi lihat ada orang motong padi, Bu. Habis dipotong tumbuh lagi tuh padinya. Dipotong lagi, bulir padinya ada lagi. Nabi nanya, Jibril, itu siapa itu? Gambaran bagaimana itu orang ketika di dunianya dia rajin sedekah. Masya Allah. Makanya nanti Pak, Bu, kalau kita mau mati termasuk dosa nih, nanti kita ngomong sama Allah begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan wafatkan dulu saya sekarang, tunggu bentar aja. Mau ngapain, kata Allah? Anta soddaqo, saya ingin berbagi. Mengapa kita nggak mau sholat? Karena sholat, selesai sholat pahalanya dikasih. Zakat fitrah 3,5 liter selesai ditunaikan dikasih pahalanya. Puasa Ramadan selesai puasa dikasih pahalanya. Haji umroh tahallul kita beres pahalanya. Tapi sedekah kita sudah berbujur bangkai, pahala itu tetap mengalir buat kita.
Makanya kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba Pak baik banget sama kita. Biasanya nggak pernah bagi duit Bu, tiba-tiba kita dibagi duit. Kalau ada temannya begitu kita patut curiga itu. Jangan-jangan mau mati orang ya. Ya Allah. Emang kita namanya berbagi. Ini gambaran di Sobirat belum begitu berani, benar Bu? Ini kotak amal lewat nih. Kita udah mikirin, kita buka dompet kita ada 100.000 sama 2.000 yang mana kita kasih? Udah kasih 2.000, 100.000 banyak pikiran kita, bener nggak? Makanya nanti jangan kaget di surga banyakkan 2.000-an. Memang 2.000 melulu. Pernah sih 50.000 cuman salah cabut. Karena 50.000 sama 2.000 digabungin di sini kan mirip-mirip, bener nggak? Niatnya mengambil 2.000 kecabut 50.000. Temen udah ngeliat di samping, masukin ke kantong lagi malu. Akhirnya ke kotak amal, masya Allah 3 bulan kebayang-bayang aja. Mayyukridullaha man dzalla yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu an-atan katsira. Orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah ganti dengan lipat ganda yang banyak. Amin ya rabbal. Nih Pak, lewat Isra Mi'raj tadi gambaran surga neraka. Orang berbagi pahalanya ngalir terus. Bapak kalau Jumat di PTKM bawa duit, bener nggak Bu? Kasih duit suami sholat Jumat, jangan sejadah doangan sama tasbih. Nanti kotak amal liwat, dikir be, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Giliran udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Berbagi, insya Isra Mi'raj perjalanan panjang menghasilkan satu hal yang istimewa yaitu sholat 5. Perjalanan teramat panjang, ahli astronomi ngukur, masya Allah, ribuan kilometer cahaya, jutaan bahkan jaraknya. Kalau sampai langit ketujuh lewat lagi. Makanya oleh-olehnya sholat 5 waktu, awalnya 50 waktu. Kita lewat Isra Mi'raj pelan-pelan dah. Sholat terjalin, jujur kita taat banget sama Allah belum bisa, bener Bu? Saya jujur aja taat banget sama Allah belum bisa. Kita lebih taat kepada panitia tur. Bener nggak? Panitia tur jam berapa nyuruh siapa yang ngelawan? Iya kan? Kumpul depan setu, ya coba kan? Jam 6 pagi hingga hari yang kelar. Bener Bu? Giliran ngaji menanya begini Pak. Pak Ustaz, emang sholat sambil duduk boleh? Begitu Pak nanya. Ya boleh Bu, cuma duduknya ada aturannya. Belajar dulu sama guru. Duduknya pertama nih, begini nih, iftiros. Bisa apa enggak duduk begini? Ya, lutut sakit banget Ustaz, nggak bisa begitu Ustaz. Nggak bisa iftiros, duduk sila, tuh begini. Bisa apa enggak? Ya, dengkul masih nekuk juga Ustaz. Nggak bisa, ini boleh selonjoran. Boleh selonjoran. Ustaz, selonjoran udah sakit kaki Ustaz. Ya bagaimana? Yang nggak boleh begini nih. Ini kagak boleh begini sholat nih. Minum dong air namanya. Jadi ada aturannya. Sholat tuh pakai nanya, duduk boleh apa enggak? Giliran saya ajak tur ke Anyer, gagah banget jalannya. Ya Allah. Emang kita ibadah belum taat banget jujur. Kita Pak nih suka bola nih. Liga Champion final kan jam 3 pagi. Jam 2 udah ngantuk kita nungguin Bu. Suami ibu udah ngantuk. Jam 2 udah ngantuk, bola belum main. Kira-kira TV dimatiin apa nyeduh kopi? Ayo jawab. Udah nyeduh kopi, bener nggak? Nggak mungkin TV dimatiin, belum mulai bolanya. Nyeduh kopi. Coba kalau giliran ibu besok kita harus baca Quran, baru dapat selembar udah nguap aja. Nyeduh kopi, apa kira-kira? Shodaqallahul azim. Iya kan? Kita belum taat banget, jujur aja. Makanya sholat nih perjuangannya emang berat, bener nggak? Kita jujur nih besok nih kan puasa nih. Imam kan biasanya habis ustaz-ustaz kita. Kalau habis pada pulang Bu, kita suruh jadi imam, baca kulhu gengsi dia, bener nggak? Nah kalau kulhu mah ustaz biasa juga bisa, baca panjangan dikit. Kalau imam bacanya panjang, saya tanya, jujur jawabnya, seneng apa gede? Nah, iya terawih besok imam bacanya panjang, seneng apa gede? Iya, bila imam iya, apalagi nenek-nenek.
Hari pertama mau terawih jangan tanya kan ibu-ibu, orangnya belum datang, bukan nangis baris. Iya kan? Iya pertama biasa, tapi kan dia biasanya sholatnya kalau makma nih di dekat pintu bilang angin-angin, gitu. Angin-angin, namanya terawih. Allahu Akbar. Imamnya mantap habis nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata nenek-nenek yang dekat pintu segala Yasin diangkat. Emangnya malam Jumat tapi ini bisa di 12 malam. Terawih kali pulangnya. Besok mau boga sholat yang jahil gini lagi. Pindah masjid Bunda Baru banyak banget. Pindah tuh si nenek besok. Dia ngomong ngambek. Ini si nenek nggak paham nih. Kalau misalnya dia ini kagak paham si nenek. Kalau imam terawih di rolling, benar nggak? Jadi rolling imam terawih dari sini juga. Dia pindah ke masjid lain. Dia dengerin. Ini kan yang lagi malam lagi aja suaranya. Ya Allah. Emang begitu. Nih mengenai sholat nih Israel. Sahabat ditanya sama Aisyah. Aisyah ditanya sama sahabat. Aisyah kan istri Nabi. Ya Aisyah, bagaimana sholat baginda Rasul? Begitu. Aisyah jawab apa? Wa tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya panjangnya sholat baginda Rasul. Bagusnya sholat baginda Rasul. Berdirinya lamanya sama dengan rukunya, rukunya lamanya sama dengan sujudnya. Masya Allah. Habis Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai habis. Wah yang nih 286 ayat. Kira-kira masjid kita Pak, Abah Sirun baca Baqarah sampai habis hari ini, itu apa kagak? Lebih bisa diumumin masjid. Kita memang ragu. Kayaknya malaikat udah kagak nyampe soal kita nih. Kata malaikat begini, kemarin kulhu nih dibacanya. Sekarang apa ini kulhu lagi aja kata malaikat. Udah contreng aja dah. Ya emang kita seneng begitu. Saya mau jadwal terawih nih buat besok minggu dulu. Kuncinya gampang. Rakaat pertama kulhu, kedua inakoin. Makanya kata nenek-nenek saya datang loh, ini baru imam saya nih. Emang kita kalau imam bacanya panjang udah kagak usuk, bener nggak Bu? Kuliah itu bukan tempat sujud ke atas. Apa aja segala cecek pada kawin, apa aja kita lihat tuh. Makanya tingkatan usul paling dasar apa Ustaz? Kiai, tingkatan usul paling dasar kita nih orang baru minimal takbiratul ihram, ingat Allah. Benar nggak? Allahu Akbar. Itu aja. Makanya ada tipsnya terakhir saya ngomong. Tuh 10:30 beres ya. Enak ini nerima yang ngomong capek juga dikit mah. Tips sholat biar khusyuk. Nih Israel. Satu kata Nabi, urusan dunia selesaikan baru menghadap Allah. Benar banget. Ini sekarang musim hujan, gelap dulu tiap hari, cucian banyak di halaman. Jangan zuhur aja, angkatin dulu cucian. Benar Bu? Ini menekat, udah gelap bener, gelap dan blugur aja. Sholat zuhur, cucian banyak banget. Allahu Akbar. Bleger. Ya seragam bocah basah semuanya. Bocah kagak sekolah olahraga lagi ya kering. Urusan dunia selesai kata Nabi. Ini ada ceritanya. Nabi begini, sahabat nih sholat asar, udah mau komat tuh Pak. Ditinggalin sama Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kita udah siap mau komat, mengapa ditinggalin? Kata Nabi, ada emas di lemari itu belum aku belanjakan, khawatir sholatku terganggu. Masya Allah. 1, 2 singkat nih Pak, besok terawih biar khusyuk sendal baru jangan dipakai. Benar apa kagak? Jangankan terawih, kemarin saya nih ceramah begini di masjid hilang sendal saya. Malah kerpil baru 2 kali bayar lagi kan itu. Lah kita nggak usung sendal baru Bu, enggak? Allah Allah. Oh gini baik. Apalagi saat ini laki-laki ke masjid biar enggak ganggu keusuhan sholat orang, baju yang belakangnya ada tulisannya jangan dipakai. Benar Bu? Allahu Akbar. Kecap banget. Jadi bacain baju kita dulu sama. Benar apa enggak? Ini sederhana pesan Islami kalau gini. Ya nggak usah jauh-jauh gini aja, benar nggak? Saya sholat di Masjidil Haram, Ka'bah tuh Bu. Lihat.
teh botol sosro. Lah, ini orang Indonesia ini begitu. Saya depan Ka'bah aja kagak usah apalagi di sini kan gitu. Ya Allah, apalagi Ustaz? Nih, ibu kadang nanti dapat sejadah hadiah 40 hari orang liar. Kan ada tulisan itu. Allah Akbar, 40 hari meninggalnya Soekarno bin Soekardi, lahir di Blitar, wafat di Pamulang 2. Dan sampai apa itu? Lihat sahabat, cabut anak panah di kakiku ketika aku sedang sholat. Masya Allah. Kita mah nggak bisa begitu. Minimal takbiratul ihram, ingat Allah. Sholat ini kata Nabi apa? Mi'rajul mukmin. Kok mi'rajul mukminin saat iya? Nabi ketika sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, Nabi bilang apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatu. Nabi jawab assalamu alaina, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Rasulullah begini ketika jumpa Allah, kebaikan, keselamatan, keagungan, kemuliaan hanya untukmu ya Allah. Masya Allah. Dijawab sama Allah, assalamu alaika ayuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi. Ini kita mi'raj hari ini, malam hari ini, Nabi ingat kita orang Geraha Indah Dua. Kata Nabi, jangan saya aja yang selamat, tapi ini teman-teman saya, bukan hanya teman umat saya di Benda Baru di Geraha Indah Dua, dia juga kudu selamat. Makanya Nabi jawab apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis Israel. Jadi diabadikan 9 kali paling tidak sehari semalam kita mi'raj dalam sholat kita. Makanya sholat mah tinggal tunggu aja, mau jalan sendiri apa mau digotong, benar? Kita ke masjid mah kan mau jalan sendiri apa mau digotong, ya? Iya kan? Atau mau sholat di belakang imam apa depan imam? Ayo kan? Kalau depan imam kan mati. Kemarin saya baru nyolatin orang 2 hari ini berturut-turut saya nyolatin orang meninggal depan saya. Makanya terakhir hikmah Islamiyah apa? Kita menjadi orang yang baik. Insya Allah. Tadi PRW saya kutip tuh kalimatnya agar kedepan lebih baik. Insya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri kita dari perbuatan keji. Belum baik Ustaz, sholat terus. Insya Allah sholat memperbaiki diri. Masih maksiat Ustaz, iya saya juga maksiat mulu. Jangan berhenti sholat, sholat terus sampai maksiat kamu berhenti. Masih pelit banget Ustaz, pelit saya masih sholat terus, mudah-mudahan jadi pemurah. Tuh. Mengapa kita masih baik? Karena nanti di akhirat nanti kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh teman kita. Ini teman segini banyaknya jadi saksi kita di hadapan Allah. Benar? Nih Pak Amir teman saya. Dia sering nyolatin orang meninggal. Kalau habis nyolatin dia bilang, saya kemarin nyolatin, saya bilang, Ishadu anna hadhihi janazah khair. Benar banget. Saksikan Bapak Ibu, ini jenazah ini selama hidupnya baik apa kagak? Benar banget. Kalau kita baik orang bilang, oh iya begitu, baik. Dan soalnya mah mancing di situ. Kita kata aja hoir. Hoir itu apa Ustaz? Ketika kita baik. Kalau kita baik orang nggak mikir. Ketika ditanya sama imam, benar banget. Kalau kita mati, apa kini orang selama hidupnya baik? Baik Ustaz, begitu, emang baik. Coba kalau kita nggak baik, kita mati orang nanya, apakah orang yang selama hidupnya baik? Parah dengan Ustaz. Wah, loh kalau parah begitu kan cuma dikubur. Ya Allah, makanya berarti intinya sholat agar kita menjadi lebih baik. Insya ini saya ceramah bagus banget juga. Kalau kagak yang dengerin, kan gila saya. Bener apa nggak? Tuh saya udah lama itu gila, gitu. Kita ini nggak bisa hidup sendiri, benar nggak? Social and political being, tuh ngerti orang? Bahasa sosiologi tuh, ya. Manusia ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Nanti di akhirat, terakhir catat nih saya ngomong. Nanti pertanyaan munkar nakir 5, ini mau masih pada hidup, saya bocorin. Masih pada hidup nih, saya bocorin pertanyaannya. 5 pertanyaannya, 4 pertanyaan iman dapatnya di masjid sama ketua DKI tertanyanya, sama ustaz kita, man robuka, siapa Tuhanmu? Allah. Sini dapatnya. Man nabiyuka, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, Quran kita baca imam kita.
Man kiblatuka, sholat menghadap kiblat Ka'bah. 4 pertanyaan iman, tapi yang kelima bukan. Apa itu? Man ikhwatuka, siapa teman kamu? Tuh, temen ditanya, Pak. Makanya mulai malam hari ini nama temen apalin. Nah itu Munkar Nakir nanya, man ikhwatuka, siapa teman kamu? Ya bu, temen yang baik namanya Besti. Benar apa enggak? Ini pada punya Besti apa katanya nenek? Besti siapa sih Ustaz Besti? Itu yang pakaiannya sama aja kemana juga. Ini seragam terus, benar nggak? Jalan-jalan Piladago seragam 25. Sampai sepatunya hijau juga sama. Man ikhwatuka, siapa Besti kamu? Masya Allah. Kok saudara kandung nggak ditanya Ustaz? Sama saudara kandung kadang-kadang nggak akur, benar? Ada kan nggak akur sama saudara? Ini mana orangnya? Teman itu ditanya mengapa dia jadi saksi kebaikan buat kita. Insya, makanya jaga pertemanan. Ya, ada yang nyakitin saya Ustaz, biasa itu mah. Makanya tingkatan ikhlas paling tinggi adalah jadi satu boleh. Ketika kita mampu mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti hati kita. Masya Allah. Bisa apa enggak? Belum tentu. Saya ulangin. Tingkatan ikhlas paling tinggi adalah ketika kita mampu mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Masya Allah. Berat ya, tapi dicoba pelan-pelan. Jangan sampai kita udah mati, batu nisan kita ditunjuk-tunjuk orang. Ibu, ziarah besok ke makam, batu nisan ini, Ustaz, ini jadi gitu, parah Ustaz. Wah, iya Ustaz. Jangan sampai. Nah, udah nih. Sholat memperbaiki hidup kita. Pesan Isra Mi'raj malam ini, ayo kerjakan sholat. Insya, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Karena sholatlah yang menyelamatkan kita. Hidup kita antara azan dan sholat, benar nggak? Lahir diajarin, mati disolatin. Posisi tangannya bagaimana? Dimandiin sama pamil, diwuduin, benar nggak? Posisi tangan ini, benar nggak? Mati begini kan? Ustaz, dia mau goes mulu Ustaz. Kalau hari Minggu udah begini mati lah. Benar nggak, Ustaz dia menekok mulu, begini mulu, enggak begini mati. Benar nggak? Tetap posisi. Ayo jaga sholat kita. Insya kita doa, nanti yang mimpin guru kita doa, mudah-mudahan umur kita panjang. Yang kedua, badan kita sehat. Yang ketiga, istiqomah dalam sholat kita sampai akhir hayat kita. Anak hidup kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi. Amin ya Rabbal. Saya mohon maaf, akhirnya burung pelatuk ditubur kucing. Mati apa kagak burung? Ya mati burung pelatuk ditubur kucing. Kain putih tunjuk buntelan. Pak Ketua Dewan, mata saya udah mulai ngantuk, kepala udah mulai pusing. Kalau bisa mah seduhin kopi yang rada tenggelam. Mohon maaf yang bercanda. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian yang diberikan oleh Ustadz K. Ahmad Riyadi SAG selaku Komisi Dakwah MUI Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, marilah kita berdoa. Tadi kita sudah mendapatkan siraman ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan mulai malam ini dan selanjutnya sepanjang hayat. Ibu sekalian, kalau saya nanya sedikit, yang kita cari ini hidup tenang atau senang? Saya ulang, yang kita cari hidup tenang atau senang? Tenang ya. Insya Allah ketenangan itu akan kita peroleh siapapun di antara kita yang suka ke masjid. Saya ulang, kalau ingin tenang, banyak datang ke masjid. Seperti hadis Nabi begitu.
Maaf, kalau saya lanjutkan, kalau saya kasih Pajero, kira-kira bisa senang, bisa tenang? Bisa tenang atau malah sebaliknya? Ya ibu kalau dikasih Pajero mikirin bayar pajak tahunan, bensinnya, mungkin supirnya dan sebagainya. Yang kita cari hidup tenang. Dan kita tadi mendapatkan ilmu banyak dari Ustaz, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mari kita berdoa dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li dini wa aslih fi dari wa barik fi rizqi. Allahumma ij'al khair amri akhirahu wa khair amri khatimahu wa khair ayyami yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di masjid tempat yang mulia ini, pautkan terus hati kami untuk senang dan nikmat bersujud beribadah kepadamu. Pun seluruh anak keturunan kami, ya Allah, jadikanlah masjid ini tempat orang-orang yang menemukan kelapangan, ketenangan dan berkah hidup. Ya Allah, berilah syafaat kepada kami di hari kiamat nanti, bahwa kami sungguh benar-benar senang memakmurkan masjid di rumah-rumah suci ibadahmu, dan kucurkan, limpahkan segala kebaikan dan keberkahan di masjid ini pada semua warga Geraha dan pada siapapun yang datang ke sini. Ya Allah, di tahun 2026 ini kami berharap dan mohon kepadamu, kabulkan doa-doa yang selalu kami panjatkan. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami, kuatkan kami untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Ya Allah, cukupkan segala kebutuhan dan keperluan semua jemaah yang hadir di malam ini. Sehatkan lahir batin kami sampai akhir hayat, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di bumi Sumatera, di Palestina. Mereka sedang berduka, menangis, mungkin kehilangan harapan dan masa depan. Hari ini kami bisa menuntut ilmu di masjid ini. Saudara kami di bumi Sumatera, masjidnya hancur, rumahnya hancur, orang tuanya hilang, bahkan anaknya hilang. Berilah kekuatan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ustaz, Pak Junet, Pak RW, rekan-rekan Ustaz Sirun, izin bapak-bapak berkenan dokumentasi, walaupun mungkin bergantian dulu, biar ini, berkenan duduk, biar ini ya, izin. Perlu maju lagi nggak? Ya. Bapak-bapak jangan oleh foto. Nggak kelihatan muka nanti Pak Ketua DKM yang dari belakang. Mana lagi kelolotin lagi. Kata kita itu lagi. Itu yang plastik hitam, taruh plastik hitam. Taruh plastik hitam ya. Dahulu udah mati, udah bertahun
Nih, Paris, biarin Pak Agus aja Paris. Nanti salah Paris. Biar Pak itu. Kita bongkar ininya aja ntar. Cik, satu cik. Mas bagus, awas bagus. Maulid ya, mungkin maulid ya. Tapi memang kita pede untuk mengumumkan agak di awal, bahkan ketika waro-waro itu sudah Tapi waro-waro di sini kan